Slice of Life, home of every soul. Hidup seringkali memberi kita cerita yang tidak pernah kita pilih. Salah satunya, tumbuh tanpa sosok ayah. Banyak dari kita mungkin tak banyak membicarakannya. Tapi di sini, kita akan coba memahami, bukan menghakimi. Mari kita dengarkan potongan kisah tentang mereka yang tumbuh di separuh rumah. Halo, selamat datang di program Slice of Life, Home of Every Soul. Halo, perkenalkan aku Raditya Tifa Aulia, asalku dari Purwokerto. Kesibukan saat ini aku kuliah di UNS, di Universitas Negeri Surakarta di Solo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Chelsea Ataya Balkis, biasa dipanggil Chelsea atau Icel. Aku berasal dari kota Tangerang. Untuk kesibukanku saat ini itu sebagai mahasiswi semester 3 jurusan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman, serta aku terlibat di beberapa organisasi dan kepanitiaan. Halo, berikut terdapat beberapa pertanyaan yang ingin kami dengar jawabannya terkait tentang perjalanan kamu sebagai seseorang yang menyusuri hidup tanpa ditemani peran seorang ayah. Menurut kamu, ayah itu seharusnya sosok yang seperti apa? Menurut saya, peran ayah dalam kehidupan anak perempuan itu sangat penting dan itu tuh berkaitan dengan perkembangan emosional seorang anak. Ketika dia kehilangan peran, baik peran emosional maupun kehadirannya, itu sangat mempengaruhi daya kembang dia ketika menyelesaikan masalah di suatu saat nanti. Dan ayah, menurutku seharusnya ayah itu jadi garda terdepan buat aku, anak perempuan pertamanya. Seharusnya beliau yang jadi pelindung, penyemangat kalau misalnya memang anaknya menghadapi masalah atau jadi motivasi buat anaknya tuh untuk langkah yang diambil ke depannya tuh seperti apa. Boleh diceritakan bagaimana peran ayah sejak kamu kecil sampai kamu tumbuh menjalani kehidupanmu selama ini? Kalau ditanya peran ayah, aku jujur nggak tahu mau jawabnya gimana. Karena dari kecil tuh aku udah nggak bisa ngerasain peran ayah. Kalau ditanya juga peran ayah tuh kayak gimana, aku bingung ditanya gimana. Karena ya itu dari kecil aku udah nggak sama ayah. Dari kecil nggak ngerasain peran ayah. Jadi kalau ditanya tumbuh sampai sekarang dengan peran ayah tuh, ya aku nggak tahu, nggak ngerasain peran itu. Cuma kalau misalnya ditanya ayah ada apa enggak, ada. Cuma aku nggak merasakan peran beliau. Ketika seharusnya ayah saya bisa mendampingi saya secara emosional, tapi nyatanya tidak. Beliau ada, beliau hadir, beliau satu rumah sama saya, beliau makan bareng saya, beliau juga saya salimin ketika mau berangkat sekolah, berangkat kemanapun. Tapi peran dia secara emosional itu tidak ada. Dimana saya anak perempuan, saya butuh untuk didirect secara emosional bahwa kayak ketika pengambilan keputusan, justru yang paling saya cari pendapatnya, yang paling saya butuhkan kehadirannya itu seorang ayah. Ketika saya memilih pertemanan, memilih pasangan, memilih lingkungan saya seperti apa, kalau saya mendapatkan sosok ayah yang ideal, mungkin kesalahan-kesalahan dalam pemilihan tadi gak akan terjadi. Nah, sampai pada saat ketika saya berteman sama teman-teman, terus teman-teman itu menceritakan kedekatannya sama ayahnya, bisa quality time, bisa hangout bareng. Terus kemudian saya cuma bilang,
nggak seru banget kayak gitu kayak bebas sendiri nggak sih gitu. Mungkin itu salah satu dari contohnya. Seperti apa lingkungan tempat kamu tumbuh besar dan siapa sosok yang paling berpengaruh membentuk diri kamu sampai sekarang? Sosok yang membentuk diri saya bisa keluar dari struggle itu adalah teman-teman saya dan pasangan saya. Karena ketika ada sesuatu yang missing di diri saya mencari itu di lingkungan saya, di society. Dan saya mendapatkan itu di lingkungan pertemanan, di mana teman-teman saya semuanya mensupport apa yang saya lakukan, which is itu tidak saya dapatkan di ayah saya. Mereka berperan selayaknya keluarga, padahal sejatinya yang saya butuhkan ini ada di dalam rumah saya. Kemudian dari pasangan juga, berawal dari stranger, kemudian saya benar-benar bisa menaruh kepercayaan untuk dia mementoring hidup saya, which is itu seharusnya bisa saya dapatkan dari ayah saya, itu juga tetap bisa aku jalanin, dan mereka yang bikin saya bisa sedamai sekarang. Itu. Buat sosok yang paling berpengaruh, yang pastinya mamaku sama adikku. Beliau yang selalu support aku dari awal nggak ada ayah, mama sama adikku yang nemenin. Terus seberjalannya waktu, aku makin dewasa, aku punya teman-teman yang selalu nemenin aku dengan ketidakadaannya peran ayah. Dengan gak ada peran ayah tuh aku terbentuk jadi sosok yang bisa dibilang cengeng, bisa dibilang kadang tuh bingung mau kemana arahnya. Cuma dari situ juga aku jadi orang yang lebih mandiri, lebih berhati-hati kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain. Jadi lebih aware lah sama diri sendiri, terutama sama mama sama adikku juga. Bisakah kamu ceritakan kapan pertama kali kamu menyadari ada ruang kosong di hati, ruangan yang seharusnya diisi oleh sosok seorang ayah? Apakah ketidakhadirannya sudah ada sejak awal, atau ada peristiwa yang perlahan membuat jarak itu terbentuk? Kalau dibilang ketidakhadirannya dari awal sih enggak. Mungkin sejak mama sama ayahku pisah itu aku kelas 1 atau 2 SD lah. Dari situ awal-awal aku cuma tahu kayak, oh mama sama ayah tuh pisah rumah, nggak tidur bareng. Terus kayak kadang seminggu sekali tuh masih suka ketemu sama ayah. Cuma semakin kesini tuh ya semakin jarang gitu, nggak ketemu sama ayahnya. Semakin bisa setahun nggak ketemu sama sekali, bahkan aku sempat 3,5 tahun nggak ketemu ayah. Terus apa nyadar kalau misalnya peran ayah tuh mulai nggak ada tuh, yaitu seberjalannya aku dewasa, ngeliat lingkungan sekitar ada sosok ayah, teman-temanku kayak selalu mention ayahnya begini, ayahnya begitu. Aku tuh nanya kayak, oh gue nggak dapet ya yang kayak gini. Oh ternyata efek dari bisanya ya sama mama tuh ya gue nggak dapet perannya ayah. Sedari kecil saya merasa bahwa ketika saya berteman, saya mendengarkan cerita teman pada saat itu SMP. Terus teman saya cerita kalau dijemput ayahnya, teman saya ulang tahun dicium keningnya sama ayahnya, teman saya diambil rapot segala macam, dan saya nggak relate sama itu. Kemudian saya ngomong, gimana sih rasanya bisa punya interaksi sama ayah gitu kan? Loh kenapa? Emangnya kamu enggak gitu kan? Enggak lagi gitu. Terus kemudian di situ saya merasa kompleks ya, kok ternyata kehidupan tuh berbeda gitu. Dan kemudian saya menjalani kehidupan itu sesuai dengan
ya udah ngejalanin aja tanpa melihat kehidupan orang lain. Terima kasih sudah mau terbuka dan berbagi kisahmu. Kadang, dari ruang kosong yang kita rasakan, lahir keberanian untuk mencintai lebih dalam, dan untuk menjadi sosok yang dulu kita rindukan. Nantikan cerita selanjutnya setelah ini. Slice of Life, home of every soul. Tumbuh di rumah yang tak lagi utuh, membawa cinta lahir menyusuri hati yang rapuh. Sosok panutan dengan suara tegas penuntun langkah, dan pelukan penenang resah, menjelma menjadi bayang rindu yang tak pernah sudah. Halo, kembali lagi di Slice of Life. Sebelumnya, kita sudah berkenalan dan mendengar kisah bertumbuh di separuh rumah dari kalian. Sekarang, kita akan masuk lebih dalam ke perjalanan hidup kalian. Silakan bercerita dengan hati yang terbuka untuk kisah, pelajaran, dan juga kekuatan yang lahir dari pengalaman. Waktu kecil, gimana kamu ngelihat sosok ayah? Apakah sekarang perasaan itu masih sama? Chelsea dulu. Waktu kecil melihat sosok ayah, yang pastinya anak kecil perempuan gitu ya, mandang ayah tuh kayak wah pahlawan nih, yang bakal jadi garda terdepan nih kalau misalnya kita ada apa-apa segala macam ini tuh yang jadi penyemangat kita buat ya entah ngapain gitu ya. Cuma kalau ditanya masih sama pandangannya ke sosok ayah waktu kecil atau sekarang, dibilang sama udah enggak. Mungkin kalau dari Tifa, Kalau dari aku, waktu masa kecil ngeliat sosok ayah sama sekarang itu jelas beda. Ketika kecil, ayahku tuh ada banget peran secara emosional maupun peran gitu, emosional maupun fisik. Dia mau gendong aku, dia mau gandeng aku, dia sebangga itu punya anak perempuan satu-satunya pada saat itu, belum ada adekku. Dan ketika dewasa, ternyata aku masih butuh digandeng tahu. Ternyata aku masih butuh untuk jalan berdua sama ayah, ngobrol berdua gitu. Kenapa sih momen itu tuh cuma ada pas masih kecil gitu. Itu sih. Pernah nggak terlintas di pikiranmu, andai ayahku ada di sini saat ada momen berharga seperti ulang tahun, wisuda, atau mungkin saat kamu sedih? mungkin dari Tifa dulu. Dari aku dulu, saat momen berharga tuh ada banget perasaan ingin hadir di situ. Terutama pada saat pengambilan keputusan aja gitu. Ketika aku mau memilih jurusan perkuliahan atau hubunganku dengan lingkunganku gitu. Aku pengen ayahku tuh ikut menanggapi gitu. Aku harus gimana ya gitu. Aku pengennya kayak gitu. Aku pengen ayah hadir di saat pengambilan keputusanku. Atau salah satunya ketika wisuda gitu. Aku wisuda, ayahku nggak bisa datang katanya karena ada rapat gitu. Tapi setelah dicari tahu rapat itu beneran ada apa enggak, ternyata nggak ada, dia di rumah aja gitu. Emang karena nggak mau hadir. Itu sih momen penting yang aku pengen dia ada. Mungkin kalau dari aku sendiri, pernah nggak sih terlintas andai ayahku di sini? Itu pasti pernah banget itu kayak pikiran itu tuh sesekali datang lah, apalagi dengan kondisi lingkungan kita yang mungkin keluarganya sehat itu gitu ya. Terus mungkin ditambah kondisi kitanya capek, itu tuh sering banget kayak terlintas andai ayahku ada di sini. Contohnya kayak tadi Tifa bilang, pas momen wisuda. Aku nggak pernah ngerasain ada ayahku dari aku wisuda SD, wisuda SMP atau SMA tuh aku nggak pernah ngerasain ayahku datang gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh aku mikir kayak andai ada ayahku pada saat itu. Ya itulah salah satu momen yang berharga yang seharusnya bisa ada ayahku tapi beliau nggak ada. Menurut kamu, ketidakhadiran sosok ayah membuat kamu menjadi pribadi yang seperti apa hari ini? Lebih kuat, lebih sensitif, atau justru lebih berhati-hati dengan orang lain? Dari aku, aku tuh menjadi pribadi yang lebih
hati-hati. Pada saat itu aku pernah menjadi pribadi yang hati-hati dalam memilih laki-laki, hati-hati dalam memilih keluarga mana yang mau aku dekati, karena dengan adanya sikap ayah yang kayak gitu tuh bikin aku menyamaratakan Sama semuanya gitu lah. laki-laki sama, even kakakku, even keluarga dari ibuku gitu kan. Aku pikir, karena pada saat itu ketika aku kehilangan peran itu di ayah, aku kan mencari di yang lain kan. Betul. Orang-orang sekitarku, dari lingkungan keluargaku dulu, kemudian dari teman, kemudian dari pasangan. Aku jadi hati-hati, jadi tertutup pada saat itu untuk udahlah nggak pacaran juga nggak apa-apa nggak sih, udahlah nggak mau bersosialisasi nggak apa-apa nggak sih gitu. Itu tadi karena ada sesuatu yang missing. Dari kamu? Kalau misal bisa dibilang aku jadi pribadi yang lebih sensitif. Dalam arti sensitif tuh kayak cengeng segala macam gitu-gitu, cewek pula ya, cengeng. Terus bisa juga dibilang tapi jadi kepribadian yang lebih mandiri, lebih kuat, karena kan ibarat katanya kita udah ngalamin fase itu yang orang lain tuh nggak ngalamin pada umur segitu. Ya itu salah satu pelajaran hidup lah, jadi lebih kuat, jadi ya lebih mandiri. Terima kasih ya sudah mau membagikan pengalamanmu. Pasti bukan perjalanan yang mudah. Dari cerita kamu, kita bisa melihat betapa kuatnya kamu melewati semua itu. Terakhir, kami ingin mengajak kamu untuk menyusuri kenangan dan perasaan yang mungkin selama ini kamu simpan dalam diam. Di hadapan kamu ada beberapa foto yang memperlihatkan kehangatan antara seorang ayah dan anak. Kalau kamu boleh memilih satu momen yang paling ingin kamu rasakan, foto mana yang paling menyentuh hatimu dan apa makna di balik pilihan itu? Mungkin aku ini kali ya. Dia dulu. Mungkin dari kamu boleh Dari aku jelasin dulu. kenapa nih pilih foto itu. Kamu pernah nggak sih dipeluk ayahmu? Nah, udah nggak inget kayaknya kapan terakhir dipeluk. Ini tuh momen yang momen krusial buat aku, karena menurutku ketika aku mendapatkan kesempatan ini, wah pernah, dan itu tuh nggak terlupakan gitu loh. Hari itu tuh akan selalu kuingat, padahal itu juga cuma formalitas saja meluk gitu kan. Jadi fun fact-nya adalah waktu itu tuh ayahku ini kan salah satu pejabat di daerah situ. Beliau ini citranya di masyarakat adalah sosok bapak yang ya, dia membranding dirinya itu bapak yang seperti itu. Seperti itu dalam artian bapak yang baik, bapak yang family man gitu. Di situ dia meluk aku di panggung ketika dia memperkenalkan anak-anaknya, bahkan putrinya segala macam. Nah, di situ aku merasa, aku tuh tahu ini tuh ayah tuh ngelakuin ini cuma formalitas di depan warganya. Tapi aku bersyukur banget aku bisa dapat momen ini. Itu yang ditunggu-tunggu lah ibarat katanya. Even ini nge-fake gitu nggak apa-apa deh ya. Yang penting dipeluk. Penting dipeluk. Gimana ini foto apa ini? Wisuda. Wah, Mungkin kalau dari aku ayah datang pas wisuda. Tadi juga sebelumnya aku udah sempet mention kalau misalnya memang aku udah nggak bareng sama ayah itu dari aku kecil, SD lebih tepatnya. Jadi pas kelulusan SD ayahku nggak datang, pas kelulusan SMP pun ayahku nggak datang, SMA pun nggak datang, even kayak ngasih barang gitu atau kiriman gitu pun nggak. Ya aku berharapnya nanti aku lulus kuliah gitu ya, aku berharapnya ayahku bisa datang sih, harapan besarku banget. Wah, ternyata banyak sekali rasa yang pernah kita simpan tentang rindu yang tak sempat disampaikan, dan sosok ayah yang hanya hadir dalam ingatan. Meski tanpa ayah, kita tetap belajar berjalan, belajar kuat dengan cara kita sendiri. Sampai jumpa di episode Slice of Life berikutnya. Kelak kita akan mengerti, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Sosok ayah yang tak hadir bukan berarti hilangnya rasa cinta. Kadang, cinta justru lahir dari ruang yang kosong, dari sunyi yang mengajarkan kita untuk bertahan. Tanpa suara yang menenangkan, kita belajar menenangkan hati yang berisik.